Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Baru mantap, inilah formasi Indonesia versus Arab Saudi pakai taktik Shin Tae-yong, dijamin menang telak. Apalagi Marcelino diganti oleh Romeni, dan akan dideutkan Miliano Jonathan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Baru mantap, inilah formasi Indonesia versus Arab Saudi pakai taktik Shin Tae-yong, dijamin menang telak. Apalagi Marcelino diganti oleh Romeni, dan akan dideutkan Miliano Jonathan. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga hidup dan mati melawan Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang di Stadion King Abdullah Sports City. Duel ini diprediksi bukan hanya soal gengsi, tetapi juga adu strategi yang menentukan langkah Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar yang berhembus menyebutkan adanya kemungkinan perubahan di kursi pelatih, di mana Shin Tae-yong disebut-sebut bisa kembali dipercaya karena Presiden Prabowo kurang puas dengan performa Patrick Kluivert. Meski begitu, bila Kluivert tetap mendampingi tim, harapan publik skuad Garuda wajib meniru pola taktik khas Shin Tae-yong yang menekankan pressing ketat. Arab Saudi bukan lawan sembarangan, terlebih mereka tampil di depan publik sendiri. Tekanan mental dan fisik jelas akan menguji kekompakan timnas Indonesia. Untuk itu, pemilihan formasi dan eksekusi di lapangan harus benar-benar tepat. Susunan 11 pemain yang diproyeksikan tampil adalah mereka yang sudah dipastikan yang terbaik. Dengan skema 5 back, 3 gelandang, dan 2 penyerang yang tajam, Indonesia punya kesempatan untuk mengejutkan tuan rumah. Pertama, Emil Audero akan jadi tembok terakhir yang sangat diandalkan. Pengalamannya merumput di Serie A membuatnya terbiasa menghadapi serangan dari striker-striker kelas dunia. Emil punya refleks luar biasa, kerap melakukan penyelamatan mustahil yang menyelamatkan tim dari kebobolan. Selain itu, distribusi bolanya juga rapi, ia mampu mengirim umpan akurat ke lini depan untuk memulai serangan balik. Tidak kalah penting, Emil punya aura kepemimpinan, ia vokal memberi instruksi pada bek agar tetap menjaga konsentrasi. Menghadapi Arab Saudi yang gemar menekan sejak awal, perannya akan lebih krusial dari biasanya. Jika Emil tampil dengan performa terbaik, peluang Indonesia menjaga gawang tetap steril akan semakin besar. Ia bukan sekadar kiper, tetapi juga pengatur ritme pertahanan sekaligus pemberi rasa aman untuk rekan-rekannya. Di lini pertahanan, ada 5 pemain yang siap dimainkan. Di jantung pertahanan ada Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jai Itzes dikenal sebagai bek tengah dengan ketenangan luar biasa. Dengan postur tinggi menjulang, ia sangat kuat dalam duel udara, dan menjadi andalan saat menghadapi bola mati lawan. Jai juga punya kecerdasan membaca arah permainan, sering melakukan intercept di waktu yang tepat. Gaya bermainnya jarang terburu-buru, ia selalu mengutamakan ketepatan dalam mengambil keputusan. Saat timnas ditekan, Jai hadir sebagai figur yang menenangkan. Ia juga berani maju membantu serangan ketika dibutuhkan, terutama dalam situasi set piece. Kehadirannya memberi keseimbangan penting di lini belakang. Melawan Arab Saudi, Itzes akan berperan sebagai jangkar utama, memastikan organisasi pertahanan tidak mudah ditembus. Keahliannya memimpin garis belakang membuatnya jadi pilar yang sulit digantikan. Kemudian, Rizky Ridho adalah representasi bek lokal yang penuh determinasi. Meski belum setua para pemain diaspora, Ridho sudah matang secara mental. Ia tangguh dalam duel 1 lawan 1, sering melakukan tackle bersih untuk menghentikan lawan. Ridho juga cepat menutup ruang sehingga penyerang lawan kesulitan mencari celah. Tak hanya bertahan, ia bisa memulai build-up dengan tenang, melepaskan umpan pendek yang akurat. Ridho juga dikenal memiliki keberanian tinggi, tak gentar menghadapi striker top Asia. Dengan gaya permainannya, ia menjadi pelengkap sempurna bagi Jai Itzes dan Justin Hubner dalam skema 3 back. Saat melawan Arab Saudi, keberanian Ridho menghadapi tekanan akan sangat dibutuhkan, terutama saat lawan mencoba mengeksploitasi celah pertahanan. Di sisi lain, Justin Hubner membawa karakter kuat di lini belakang. Ia adalah bek yang tak segan bermain keras, mengandalkan postur tinggi besar untuk memenangkan duel fisik.
Hubner kerap maju untuk memotong bola lebih awal, sehingga lawan kesulitan mendekati kotak penalti. Selain bertahan, ia juga berbahaya dalam situasi bola mati, baik menyundul umpan maupun melakukan tembakan jarak jauh. Hubner juga punya jiwa pemimpin. Ia sering memberi arahan kepada rekan setim untuk menjaga posisi. Dalam atmosfer panas Stadion Arab Saudi, mental baja Hubner akan membantu timnas tetap fokus. Dirinya bukan hanya sekadar bek tangguh, tetapi juga simbol keberanian. Kehadirannya memastikan lini belakang Indonesia tidak mudah goyah menghadapi serangan lawan yang berkelas. Kemudian di posisi bek kiri ada Kelvin Verdonk. Sementara bek kanan ada Kevin Dix. Kelvin Verdonk menempati sisi kiri pertahanan dengan keunggulan teknik yang mumpuni. Ia dikenal sebagai bek kiri yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Verdonk punya kemampuan crossing tajam yang bisa mengancam ketika tim melakukan serangan balik. Namun, tugas utamanya tetap menjaga sisi sayap agar tidak ditembus lawan. Dengan stamina tinggi, ia sanggup berlari naik turun sepanjang pertandingan. Verdonk juga disiplin dalam duel 1 lawan 1, jarang memberi ruang untuk lawan melakukan umpan silang. Kombinasi fisik kuat dan kecerdasan taktikal menjadikannya senjata penting. Di laga melawan Arab Saudi, perannya sangat vital untuk meredam kecepatan winger tuan rumah yang terkenal eksplosif. Di sektor kanan, Kevin Dix adalah pilihan yang tepat berkat konsistensi permainannya. Ia punya kemampuan bertahan solid, tangguh dalam duel, serta agresif menutup ruang lawan. Tidak hanya itu, Kevin juga berbahaya ketika naik membantu serangan. Umpan silangnya sering menjadi peluang emas untuk striker di kotak penalti. Karakter pekerja keras membuat Kevin jarang kehilangan fokus, bahkan saat ditekan habis-habisan. Mobilitasnya tinggi, mampu menyeimbangkan peran bek dan sayap sekaligus. Dalam laga melawan Arab Saudi, Kevin akan menghadapi lawan dengan kecepatan di atas rata-rata. Kedisiplinan dan keuletannya akan jadi kunci agar sektor kanan tidak mudah ditembus. Dix akan menjadi benteng sekaligus motor penggerak di sisi lapangan. Beralih ke lini tengah, akan ada 3 pemain juga, yakni Joe Pelupesi, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Sebagai gelandang bertahan, Joe Pelupesi adalah sosok jangkar yang melindungi lini belakang. Ia disiplin menjaga area tengah, rajin memotong serangan lawan, dan pandai menutup ruang. Joe juga punya kemampuan distribusi bola yang rapi, menjaga aliran permainan tetap stabil. Ketika lawan mencoba menekan, ia hadir sebagai opsi aman untuk mengalirkan bola kembali ke depan. Karakter kerjanya tak kenal lelah, sanggup menutup celah yang ditinggalkan rekan setim. Di laga melawan Arab Saudi, perannya krusial untuk memutus alur serangan lawan sebelum sampai ke lini belakang. Joe bukan pemain flamboyan, tapi kontribusinya vital. Dialah fondasi yang membuat gelandang kreatif dan penyerang bisa bekerja lebih bebas. Sementara Tom Haye adalah otak permainan di lini tengah. Ia punya visi tajam, mampu melihat celah kecil dan melepaskan umpan akurat ke depan. Tom juga pandai menjaga tempo, kapan harus menahan bola, kapan mempercepat permainan. Dengan teknik tinggi, ia bisa mengontrol bola di bawah tekanan sekalipun. Selain kreatif, Tom juga disiplin bertahan, membantu Pelupesi saat tim ditekan. Kualitas umpan jarak jauh miliknya sering membuka peluang emas untuk striker. Dalam laga sebesar ini, Tom akan menjadi penghubung vital antara lini belakang dan depan. Keberadaannya memberi keseimbangan sekaligus ancaman bagi lawan, karena ia bisa menciptakan peluang kapan saja. Lalu Sandy Walsh menambah fleksibilitas di lini tengah. Ia bisa berperan sebagai gelandang bertahan maupun membantu serangan dari lini kedua. Karakter kerjanya kuat, mobilitas tinggi, serta berani menekan lawan di semua area lapangan. Sandy juga piawai melakukan overlap bila dibutuhkan, karena punya dasar sebagai bek sayap. Ia sering melakukan tusukan berbahaya dan bahkan bisa mencetak gol dari lini kedua. Keunggulannya ada pada stamina dan ketenangan, jarang panik meski ditekan lawan. Dalam laga melawan Arab Saudi, Sandy bisa menjadi kartu kejutan karena kemampuannya muncul tiba-tiba di kotak penalti. Perannya akan membantu lini tengah timnas tampil lebih hidup dan dinamis. Di posisi lini depan, ada 2 striker yang bertugas menjebol pertahanan lawan. Mereka adalah Olle Romeni dan Ragnar Oratmangun. Olle Romeni adalah penyerang yang punya mobilitas tinggi. Ia rajin bergerak ke berbagai sisi untuk membuka ruang, membuat bek lawan kebingungan.
Romeni juga punya insting tajam dalam mengeksekusi peluang, baik dengan kaki maupun kepala. Selain sebagai pencetak gol, ia juga bisa menjadi penyedia assist untuk rekan setim. Karakter pekerja kerasnya membuat ia tak hanya menunggu bola, tapi aktif menekan pertahanan lawan. Kecepatan dan kecerdasannya membaca situasi membuatnya berbahaya dalam serangan balik. Saat menghadapi Arab Saudi, Ole akan menjadi ancaman konstan bagi bek lawan. Kombinasi teknik dan determinasi membuatnya sulit dijaga selama 90 menit penuh. Ragnar Oratmangun menambah variasi di lini depan. Ia dikenal sebagai pemain dengan kecepatan tinggi dan kemampuan dribble tajam. Ragnar berani menghadapi bek lawan 1-1, sering memaksa mereka melakukan kesalahan. Selain bisa mencetak gol, Ragnar juga piawai menciptakan peluang lewat penetrasi dari sisi sayap. Kelebihannya adalah mentalitas tak kenal takut, selalu mencoba menembus pertahanan meski ditekan. Dalam skema dua striker, Ragnar akan menjadi pasangan ideal untuk Ole Romeni. Mobilitas dan agresivitasnya bisa membuka ruang besar di kotak penalti. Menghadapi Arab Saudi, Ragnar diprediksi menjadi pemain yang bisa memberi kejutan lewat aksinya yang eksplosif. Di babak kedua, tenaga segar dari bangku cadangan bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Nathan Chu Aon menawarkan fleksibilitas di lini belakang, bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah. Beckham Putra hadir dengan kreativitasnya, mampu memecah kebuntuan dengan umpan-umpan berani. Eliano Reinders memiliki visi bermain luas, membuat alur serangan tetap hidup ketika ritme melambat. Mauro Zylstra dapat memperkuat lini tengah dengan stamina dan determinasi tinggi. Miliano Jonathans memberi opsi serangan sayap yang cepat, sedangkan Adrian Wibowo menawarkan kecepatan di lini depan sebagai pembeda di menit-menit akhir. Namun, satu pemain yang tidak pantas dimainkan adalah Marcelino Ferdinand. Meski sempat mencuri perhatian dengan gol-gol indah, gaya bermainnya sering dianggap terlalu egois. Dalam laga sebesar ini, kerja sama tim jauh lebih penting dibanding aksi individu. Jika dipaksakan, risikonya justru membuat ritme permainan kacau. Keputusan menepikan Marcelino adalah langkah berani, tetapi demi soliditas tim, hal itu bisa menjadi pilihan tepat. Ranking FIFA Indonesia turun ke posisi 119 usai tahan imbang Lebanon meski hajar Taiwan 6-0. Thailand dan Vietnam masih perkasa di ASEAN sementara Garuda fokus hadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi timnas Indonesia di daftar ranking FIFA mengalami sedikit penurunan usai melewati dua laga internasional pada jeda September tahun 2025. Berdasarkan data dari Football Ranking, Garuda turun satu strip dari peringkat 118 ke posisi 119 dunia. Hasil ini cukup disayangkan, mengingat Indonesia tampil cukup meyakinkan dalam dua pertandingan uji coba tersebut. Dalam laga pertama, skuad asuhan Patrick Kluivert sukses membungkam Taiwan dengan skor telak 6-0. Kemenangan besar itu sempat memberikan tambahan poin cukup signifikan. Namun, di pertandingan berikutnya yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin tanggal 8 September tahun 2025, Garuda harus puas berbagi angka tanpa gol melawan Lebanon. Dari dua laga itu, Indonesia hanya mampu mengumpulkan tambahan 3,43 poin. Rinciannya, 3,25 poin datang dari kemenangan melawan Taiwan, sementara hasil imbang atas Lebanon hanya menyumbang 0,18 poin. Kini Indonesia memiliki total 1.157,98 poin dan bertengger di peringkat 119 dunia. Posisi ini menempatkan mereka 5 tangga di bawah Vietnam yang berada di urutan 114. Thailand tetap menjadi wakil Asia Tenggara terbaik dalam daftar tersebut, bahkan naik satu posisi ke peringkat 101 dengan raihan 1.222,20 poin. Malaysia juga menunjukkan perkembangan positif. Berkat kemenangan atas Palestina, negeri jiran naik 2 tingkat hingga berada di urutan 123 dengan total 1.148,23 poin. Filipina melengkapi daftar 5 besar Asia Tenggara di ranking FIFA dengan posisi ke-143. Perubahan posisi ini tentu menjadi perhatian menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi dua laga berat di Jeddah, dimulai dengan melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025, lalu 3 hari kemudian berjumpa Irak.
Pertandingan tersebut akan menjadi ujian penting untuk menentukan sejauh mana kiprah Garuda di level Asia. Sementara itu, persaingan di papan atas ranking FIFA juga mengalami pergeseran. Spanyol berhasil mengambil alih posisi pertama setelah Argentina tumbang dari Ekuador pada kualifikasi zona CONMEBOL. Prancis berada di urutan kedua, sementara Argentina turun ke peringkat ketiga. Inggris dan Portugal melengkapi jajaran 5 besar, membuat persaingan antar negara elit dunia semakin ketat dan menarik untuk diikuti. Bagi Indonesia, meski turun 1 peringkat, peluang untuk memperbaiki posisi masih terbuka lebar. Hasil positif melawan tim-tim kuat di kualifikasi Oktober mendatang bisa menjadi momentum untuk kembali naik dan menunjukkan bahwa Garuda siap bersaing di panggung internasional. Pengamat sepak bola desak Vandenberg dipecat usai gagal bawa timnas U23 lolos ke Piala Asia 2026. Dua turnamen beruntun jadi bukti Garuda Muda alami kemunduran dibanding era Sintayong. Kegagalan timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 kembali membuka perdebatan panjang soal masa depan pelatih Gerald Vandenberg. Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, menilai performa Garuda Muda di bawah asuhan Vandenberg tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan cenderung menurun bila dibandingkan era sebelumnya. Ia menilai kegagalan di 2 turnamen beruntun menjadi alasan kuat Vandenberg layak dilepas dari jabatannya. Dalam laga terakhir grup J kualifikasi, Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan U23 dengan skor tipis 0-1. Kekalahan yang terjadi di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Selasa tanggal 9 September tahun 2025 itu membuat Garuda Muda hanya bisa mengoleksi 4 poin. Sebelumnya, Indonesia menang atas Makau dan bermain imbang melawan Laos. Dengan hasil ini, pasukan Merah Putih hanya mampu finish di posisi kedua, sementara tiket lolos otomatis menjadi milik Korea Selatan yang tampil sebagai juara grup. Situasi ini membuat publik sepak bola tanah air kecewa. Banyak yang menganggap kegagalan tersebut sebagai kemunduran, terlebih 2 tahun lalu Indonesia sempat menorehkan sejarah lolos ke Piala Asia U23 2024 di bawah arahan Sintayong. Kesit pun menegaskan bahwa kualitas permainan di era Vandenberg tidak lebih baik dibandingkan pencapaian yang pernah ditorehkan pendahulunya. Bahkan, sebelum kegagalan di kualifikasi ini, Vandenberg juga sudah gagal mempersembahkan gelar di Piala AFF U23 2025, di mana Indonesia harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Vietnam. Menurut Kesit, kegagalan di 2 turnamen besar itu sudah cukup menjadi indikator bahwa Vandenberg belum mampu memberikan dampak nyata. Karena itu, ia menilai opsi pemecatan wajar untuk dipertimbangkan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pergantian pelatih bukan jaminan mutlak performa tim akan langsung meningkat. Masih banyak faktor lain yang harus diperhatikan, mulai dari pembinaan pemain hingga konsistensi program jangka panjang. Di sisi lain, Kesit menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan federasi. PSSI pasti memahami kondisi tim lebih dalam, dan evaluasi menyeluruh tentu akan dilakukan. Ia meyakini federasi tidak gegabah, karena menentukan nasib pelatih bukan hal sederhana. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga sempat menyinggung bahwa keputusan terkait Vandenberg akan ditentukan oleh Direktur Teknik, Alexander Swiers. Artinya, masih ada proses internal yang harus dilalui sebelum keputusan final diumumkan. Dengan demikian, masa depan Gerald Vandenberg di kursi pelatih timnas U23 kini berada di ujung tanduk. Kritik sudah mengalir deras, ekspektasi publik semakin tinggi, dan federasi dituntut mengambil langkah tegas demi masa depan Garuda Muda. Timnas Indonesia siap tempur di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa tambahan naturalisasi baru. Erick Thohir umumkan oleh Romeni segera comeback usai cedera dan Garuda makin perkasa dengan formasi 4 back. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar pada Oktober tahun 2025 mendatang ketika mereka tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam fase ini, Garuda Muda tergabung di grup B bersama 2 tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi, sehingga atmosfer kandang jelas akan lebih berpihak pada lawan.
Meski begitu, semangat para pemain Indonesia dipastikan tidak akan surut karena kesempatan ini merupakan momentum penting dalam sejarah sepak bola nasional. Salah satu kabar menarik menjelang kompetisi ini datang dari PSSI. Ketua Umum Erick Thohir menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru sebelum putaran keempat bergulir. Hal ini berarti Indonesia akan mengandalkan kekuatan penuh dari skuad yang sudah ada. Fokus federasi saat ini bukan menambah amunisi, melainkan memaksimalkan potensi pemain yang sudah memperkuat timnas selama ini. Keputusan tersebut menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kekompakan tim yang sudah terbangun. Selain itu, Erick juga membawa kabar menggembirakan terkait kondisi striker andalan, Ole Romeni. Pemain keturunan Belanda itu sebelumnya harus menepi cukup lama setelah mengalami cedera saat memperkuat klubnya di ajang Piala Presiden bulan Juli lalu. Menurut Erick, Ole sejatinya sudah berkeinginan membela Garuda pada agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Namun, tim medis masih harus memastikan apakah kondisinya benar-benar pulih sepenuhnya. Jika dokter memberikan lampu hijau, Ole berpeluang besar kembali memperkuat lini depan timnas, sebuah tambahan kekuatan yang jelas sangat dinantikan. Dari sisi strategi, Patrick Kluivert selaku pelatih kepala sudah mulai menemukan kerangka permainan yang lebih kokoh. Dalam dua uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada FIFA Matchday bulan September, Indonesia tampil dengan formasi 4 back. Hasilnya cukup menjanjikan karena gawang Garuda tidak kebobolan sama sekali dalam dua pertandingan tersebut. Skema ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan mulai terbentuk, memberikan rasa percaya diri tambahan jelang duel besar melawan wakil Asia Barat. Dengan komposisi pemain yang solid, kembalinya Ole sebagai opsi serangan, serta disiplin taktik yang semakin baik, Indonesia kini melangkah ke putaran keempat dengan tekad tinggi. Tantangan jelas berat, namun Garuda bukan lagi tim yang hanya datang untuk melengkapi persaingan. Mereka hadir dengan ambisi besar, semangat juang tinggi, dan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia layak diperhitungkan di pentas dunia. Tim GIPENS sudah 7 bulan jadi WNI tapi belum debut di timnas Indonesia, malah sering absen di ajang penting. Kini mulai dapat menit bermain di FCMN dan disebut bisa tampil di SEA Games 2025 jika klub mengizinkan. Tim GIPENS, pemain FCMN yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Februari tahun 2025, masih harus bersabar menanti momen debutnya bersama timnas Indonesia. Meski sudah 7 bulan memegang paspor merah putih, bek berusia muda itu sama sekali belum mencatatkan 1 menit pun penampilan di level internasional. Padahal, ia menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Ole Romeni dan Dion Marks. Bedanya, dua rekannya itu sudah merasakan atmosfer pertandingan resmi, sementara GIPENS masih menunggu giliran. Perjalanan kariernya memang cukup berbeda dibandingkan Romeni maupun Marks. Ole Romeni, misalnya, langsung jadi andalan lini serang skuad senior dan bahkan telah mengoleksi 3 gol penting dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dion Marks pun sudah dipercaya tampil bersama tim U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebaliknya, GIPENS justru kerap absen dalam daftar skuad, sehingga kesempatan tampilnya selalu tertunda. Sejak awal, GIPENS diproyeksikan memperkuat tim U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Namun, proses naturalisasi yang baru rampung beberapa hari sebelum turnamen membuatnya gagal didaftarkan. Situasi itu berarti ia tidak hanya melewatkan Piala Asia U20, tetapi juga kesempatan tampil di Piala Dunia U20 2025 karena Indonesia gagal lolos. Harapan berikutnya sempat muncul ketika timnas U23 menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September tahun 2025. Banyak yang memperkirakan GIPENS akan dipanggil, namun kenyataannya namanya tidak termasuk dalam daftar pilihan Gerald Vandenberg. Alhasil, ia kembali absen, sekaligus kehilangan kesempatan berlaga di putaran final Piala Asia U23 2026 setelah tim gagal melaju. Jika ditotal, setidaknya ada 4 ajang penting yang sudah terlewat darinya, Piala Asia U20, Piala Dunia U20, kualifikasi Piala Asia U23, dan Piala Asia U23.
Kesempatan terdekat untuk mencatat debut bersama Garuda Muda kemungkinan datang pada SEA Games 2025. Hal ini sempat diungkapkan oleh manajer timnas, Sumarji, awal tahun lalu. Akan tetapi, tantangan juga muncul karena ajang tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA. Artinya, FCMN sebagai klub pemilik bisa saja menahan pemainnya dan tidak memberikan izin. Meski begitu, Geipens belakangan menunjukkan perkembangan positif di klub. Pada pertandingan melawan Top Os di pekan kelima Eerste Divisi, ia turun sebagai starter dan bahkan tidak ditempatkan di posisi bek kiri, melainkan dimainkan lebih ofensif sebagai sayap kiri. Ia tampil hingga menit ke-76 sebelum digantikan, dan laga berakhir imbang 1-1. Penampilan itu setidaknya membuktikan bahwa ia mulai mendapatkan kepercayaan pelatih dan siap bersaing untuk menit bermain lebih banyak, baik di klub maupun nanti bersama timnas Indonesia. 3 pemain keturunan gagal bela timnas Indonesia bikin geger publik. Erick Thohir tutup proses naturalisasi dan tegaskan skuad Garuda sudah ideal. Kabar mengenai batalnya 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia cukup menyita perhatian publik. Nama-nama yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan seperti Tristan Guijer, Jenson Seelt, dan Hairo Riedewal dipastikan tidak akan mengenakan seragam Garuda. Keputusan ini muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menutup proses naturalisasi untuk tim nasional, dan memastikan hanya Mauro Zelstra serta Miliano Jonathans yang menjadi bagian terakhir dari proyek tersebut. Kasus paling rumit terjadi pada Hairo Riedewal. Pemain yang berdarah Manado itu gagal memenuhi persyaratan regulasi FIFA. Padahal, pelatih Patrick Kluivert sempat menunjukkan minat besar untuk menghadirkannya ke dalam skuad. Saat ini, harga pasaran sang pemain diperkirakan sekitar 31,29 miliar rupiah. Sejak 2017, ia bermain di Premier League bersama Crystal Palace setelah sebelumnya menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Riedewal menorehkan 93 penampilan dengan 3 gol serta 3 assist bersama Ajax, sebelum pindah ke Inggris. Bersama Palace, ia sudah tampil 91 kali, mencetak 3 gol, dan menorehkan 1 assist. Berbeda dengan Riedewal, Tristan Guijer dan Jenson Seelt tidak terkendala aturan FIFA, namun nasib mereka tetap sama, batal memperkuat Indonesia. Keduanya kini fokus melanjutkan karir di Belanda. Harga pasaran masing-masing juga terbilang tinggi, sekitar 34 miliar rupiah. Tristan, yang lahir pada tanggal 2 September tahun 2004 di Blaricum, Belanda, memulai perjalanan sepak bolanya di klub kecil seperti FC Almere dan Forza Almere. Pada tahun 2014, ia bergabung ke Almere City FC, lalu menapaki level lebih tinggi bersama Ajax. Dari 2020 hingga 2022, ia memperkuat tim muda Ajax, termasuk U17, U18, dan U21. Puncak kariernya sejauh ini terjadi pada Januari tahun 2024, ketika ia resmi dipromosikan ke tim senior Ajax. Debutnya berlangsung dalam laga Eredivisie melawan Go Ahead Eagles yang berakhir dengan kemenangan tipis 3-2 untuk Ajax. Meski masih berusia 21 tahun, Guijer sudah menunjukkan potensi besar sebagai bek masa depan. Kini, meski Indonesia gagal menambah kekuatan dari 3 nama tersebut, PSSI tetap optimistis dengan komposisi yang ada. Kehadiran pemain diaspora seperti Marten Paes, Jay Izzes, hingga Emil Audero diyakini sudah cukup untuk menopang ambisi Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa skuad saat ini dianggap ideal dan tidak membutuhkan tambahan lagi.